Perkenalkan, nama saya Denny Ali Saputra dari kelompok 5 dengan NIM 19112626. Perkenalkan, nama saya Danis Kurniawan dari kelompok 5 dengan NIM 19112634. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajir Islam dari kelompok 5 dengan NIM 19112604. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Saputra, kelompok 5 dengan NIM 19112621. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Maulana Santoso Putra dari kelompok 5 dengan NIM 19112637. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Ali Darmawan dari Prodi Informatika 1 dengan NIM 19112622. Perkenalkan, nama saya Rindi Pratama dengan NIM 19112608 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Yoga Wahyu Pratama, NIM 19112618 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ainul Hasana, NIM 19112595 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Chandra Nugraha dengan NIM 19112646 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Rito Bayatosi, NIM saya 19112640 dari kelompok 5. Di sini Rah akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang kami buat, yaitu Finger Door Lock, guna mencegah kunci biasa ataupun kunci kartu hilang maupun terselip. Dengan seiringnya kemajuan teknologi yang selalu dikembangkan baik pada teknologi setiap bidang dapat berupa smart home, kelompok kami ingin menyajikan proyek kunci pintu menggunakan sensor sidik jari yang dibuat dan diprogram untuk meningkatkan keamanan yang digunakan pada akses pintu ataupun ruangan privasi. Mengapa kelompok kami memilih untuk mengambil proyek Finger Door Lock? Dikarenakan masih banyak properti dan ruangan di sebuah cakup lingkungan yang kurang keamanan pada akses pintu. Pada umumnya akses pintu hanya dapat dibuka dengan kunci. Tidak hanya itu saja fungsi dari proyek yang kami buat. Di sini kita juga dapat monitoring pada jarak jauh dengan cara monitoring berupa data ID fingerprint yang sudah terdaftar sebelumnya. Siapa saja yang melewati atau mengakses pintu tersebut. Cara kerja proyek yang kami buat: yang pertama, install library, membuat program diupload pada IDE. Lalu setelah upload, membuka serial monitor, buka bot Telegram yang telah dibuat. Fungsi dari bot Telegram tersebut untuk memberikan monitoring dengan memunculkan notifikasi. Lalu pilih add user, setelah itu tempelkan sidik jari pada fingerprint. Apabila sidik jari sudah terdaftar, terdapat notifikasi bahwa data sidik jari sudah tersimpan. Dari itu kerja fungsi dari monitoring IoT tersebut. Nah, di sini saya akan mengupload programnya. Nah, terus ini nunggu dulu sampai ini selesai down. Nah, ini kan sudah hijau. Terus di sini ada tulisan persen. Nunggu sampai 100% dulu baru saya nanti akan buka serial monitornya. Nah, kan sini udah ada tulisan down. Nah, ini saya buka serial monitornya. Proses connecting ke wifi. Nah, kan di sini ada tulisan ID-nya, ini bot starting. Nah, ini ada tulisan fingerprint ready to use. Nah, sekarang kita akan menggunakan fingerprintnya. Nah, ini sudah masuk kan, saya tadi udah mendaftar ke ID nomor 7. Selamat datang ID nomor 7. Nah, di sini door lock-nya terbuka. Ini door lock-nya. Nah, ada rentang waktunya, langsung otomatis akan tertutup. Lalu di Telegramnya ada tulisan ID 7 telah melakukan login. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, terus di ThinkSpeak-nya, ThinkSpeak sini ada masuk datanya, grafiknya. Nah, dari ini 1 kan, itu 1, terus nanti turun ke 0 gitu. Di sini saya Ainul Hasana dengan NIM 19112595 akan menjelaskan tentang coding dari program yang kita buat fingerprint. Yang pertama, sebelum menuliskan coding buat program yang dibuat itu, kita harus memasukkan library-library dulu yang belum ada di Arduino IDE. Contohnya kayak library buat ESP, terus buat sensor fingerprint, CGI2C, ThinkSpeak, sama CityBot buat ke monitoring di Telegramnya. Nah, di sini ada Finger RX sama TX kan. Di sini tuh maksudnya dari fingerprint, kabel fingerprint yang RX nyambung ke ESP, input outputnya yang nomor 14 ditandai
di pin D5. Terus yang TX ini nyambung ke input output ESP yang ke-12 ditandai dengan pin D6. Terus di sini ada door lock. Nah, door lock di sini kabelnya menyambung ke pin D0 di ESP. Lalu yang SSID sama password ini buat nyambung ke WiFi. Nah, terus yang SSID password ini buat itu WiFi-nya nyambung ke ESP-nya ntar. WiFi yang digunakan itu loh. Nah, itu harus dituliskan dulu di sini. Terus yang channel ID sama APK ini diambil dari channel ThinkSpeak yang sudah kita buat. Nah, yang diambil itu channel ID-nya sama write-nya saja nggak apa-apa, ditulis di sini. Terus yang token sama chat ID ini diambil dari, kan kita buat bot. Nah, di situ nanti ada token sama chat ID-nya. Nah, itu dituliskan di sini. Nah, terus yang di sini reply keyboard, nulis variabelnya sama bold keyboard aktifnya kan. Nah, di sini tuh maksudnya buat menulis keyboard di itu, buat balasannya itu. Jadi di keyboardnya nanti ada pilihan-pilihan, nah itu buat ngebales mau pesan apa yang akan dikirim gitu. Sama buat memunculkan keyboardnya itu. Terus di sini ada software serial. Nah, di sini maksudnya itu menuliskan namanya itu my serial, dituliskan dari Finger RX sama TX yang sudah kita inisiasikan di atas tadi. Nah, lalu di sini tuh buat ngambil dari datanya my serial di dalam kurungnya. Nah, di sini tuh ada TB message, WiFi client, liquid kan. Nah, maksudnya ini tuh buat data objek telegramnya. Terus yang TB ini buat nampung pesan ke telegramnya. Terus yang WiFi client ini maksudnya kayak WiFi clientnya itu WiFi nodemku-nya di set ke klien, jadi kayak yang menerima WiFi gitu loh. Terus yang liquid crystal ini buat menginisiasikan LCD yang kita pakai itu bentuknya apa. Kalau yang 16x2 ya yang 4 ini tinggal diganti 2 gitu. Soalnya di sini kan kita pakainya yang 16x4. Nah, di sini tuh ada macam-macam variabel kan. Gunanya yang Finger ID ini buat nanti kalau misalkan kita mau login. Nah, kalau cocok itu nanti ID-nya masuk ke variabel Finger ID ini. Nah, kalau yang ID dengan tipe WinT8_T ini gunanya buat nampung ID. Istilahnya kayak nampung buat user barunya itu. Terus yang count ini gunanya buat nampung jumlah data dari fingerprint yang sudah kita inputkan. Kalau yang set null ini gunanya cuma buat di ThinkSpeak-nya. Jadi misalkan kalau state-nya 1 berarti nanti ada yang login. Nah, terus abis login nanti ngirim lagi state dengan nilai 0 biar grafiknya itu turun. Nah, kalau temp di sini gunanya buat hasil status HTTP-nya. Jadi kalau misalkan HTTP-nya itu kan dibatasin 200, nanti ditampilkan di serial monitor. Nah, kalau statusnya 200 itu berarti kekirim. Nah, kalau selain 200 berarti nanti ada yang error gitu. Nah, di void setup ini ini nanti akan dijalankan di Arduino itu sekali aja pas Arduino-nya mulai. Nah, di dalam void setup ini tuh buat kayak menginisiasikan variabel, terus deklarasiin pin yang digunain pakai library. Nah, serial bikin ini dibuat 115/200. Nanti ini masuknya ke serial monitor. Nah, di sini ada inisialisasi buat LCD kan. Terus connect ke WiFi ini gunanya buat manggil fungsi biar bisa connect ke WiFi. Di pin mode ini maksudnya itu pin mode dari door lock yang udah diinisiasikan di pin D0 tadi toh, di atas tadi. Lalu fungsi dari pin itu tuh sebagai output gitu. Nah, di sini tuh buat manggil Telegram check sama fingerprint check. Fungsi dari Telegram check itu buat koneksiin ke bot di Telegram. Ini kodenya. Yang fingerprint ini tuh buat ngecek sensor fingerprintnya itu kedeteksi apa enggak gitu. Nah, di ThinkSpeak-nya ini tuh buat menginisiasikan biar ThinkSpeak-nya itu tersambung ke klien yang udah diinisiasikan di atas tadi WiFi kliennya. Terus yang ini buat menambah keyboard di Telegramnya itu pilihan keyboardnya. Nah, di sini ada coding buat get finger ID, gunanya itu buat login ke sidik jari yang udah didaftarin. Fungsi dari finger get image di sini tuh buat ngedeteksi sidik jari yang ditempelin itu udah kedaftar atau belum. Nah, di sini ada switch case-nya. Terus yang finger image to TZ ini juga ada switch case-nya. Ini tuh buat mengkonversi gambar jadi data template di database-nya, database dari fingerprint sensor. Nah, di sini tuh ada terus yang di finger face search ini gunanya buat pencarian data fingerprint yang udah terdaftar. Nah, kalau ketemu nanti di ThinkSpeak-nya itu akan muncul grafik jadi update gitu sini. Kalau nggak ketemu itu nanti akan nyari terus gitu sampai ketemu. Nah, batasnya itu dikasih 200 di temnya. Kalau selain 200 itu berarti error, jadi harus nyari terus. Terus kalau udah berhasil itu nanti di Telegramnya akan muncul notifikasi login. Nah, kalau berhasil login, nanti door lock-nya akan kebuka dengan delay, lalu akan otomatis tertutup. Nah, kondisi state null ini tuh buat itu tadi grafiknya biar turun gitu. Nah, di kondisi lain itu akan muncul error atau malah nggak ditemukan. Nah, di sini tuh ada get fingerprint error. Nah, di sini tuh buat ngedaftarin fingerprintnya. Nah, yang get image ini. Nah, payment 1 ini tuh buat kondisi pertamanya biar pembacaan fingerprintnya itu nggak salah. Nah, pas variabel P sama dengan fingerprint oke, maka di dalam variabel P nilainya berubah. Terus finger image to TZ ini kan ada 2 parameter, yang ini sama yang ini kan. Yang parameter pertama tuh buat menyimpan gambar yang udah dikonversikan. Sama halnya dengan parameter yang kedua. Setelah parameter pertama tersimpan, maka saat menyimpan parameter yang kedua, fingerprint membandingkan apa gambar 1 dan 2 itu sama. Kalau sama, maka datanya akan tersimpan. Nah, kalau beda, maka datanya akan gagal tersimpan. Terus yang creating model buat ini, kalau fingerprintnya dibuat cocok, nah itu nanti
nanti akan tersimpan di Finger Storage Model ID. Nah, di sini nanti akan muncul notifikasi kalau ID-nya itu tersimpan. Nah, fungsi loop di sini itu buat ngejalanin program yang udah dibuat dan nanti juga akan dijalanin berkali-kali karena kan fungsinya di sini loop yang artinya berulang. Nah, di sini ada fungsi untuk pemanggilan login fingerprint-nya. Nah, kalau kita ngetik asal gitu kan, nanti akan muncul try help ini. Nah, kita disuruh ngetikin help. Nah, nanti kalau udah ketik help nanti akan muncul notifikasi balasan buat keyboardnya itu. Nah, kalau diklik yang open door maka door lock-nya itu akan terbuka. Nah, nanti di Telegram akan muncul pesan kalau pintu dibuka selama 10 detik gitu. Langsung pintu tertutup. Nah, terus di sini ada fungsi connect to wifi ini kan yang di atas tadi. Nah, ini tuh buat koneksi ke wifi-nya. Dari kesimpulan yang telah kami lalui bahwa pada proyek kami terdapat mengalami masalah yang berupa fingerprint yang terkadang terdeteksi ataupun tidak terdeteksi.